Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wardani dengan NIM H022006, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 kelas A. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi final atau tugas ujian akhir semester mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, serta daya pembeda dari soal tipe uraian. Nah, untuk itu teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Nah, yang pertama untuk uji validitas. Sebelum kita menguji validitas dari suatu data, kita harus paham terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan uji validitas. Nah, uji validitas ini merupakan uji yang berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian soal atau kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data dari para responden, di mana dasar pengambilan dari keputusan ini bisa dilihat dari nilai R hitung dan nilai signifikansinya. Di mana yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka juga dinyatakan valid. Untuk itu, mari kita langsung saja uji validitas dari soal tipe uraian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dari soal tipe uraian. Nah, data ini yang akan kita gunakan untuk diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya. Di mana kali ini untuk uji validitas dan daya pembeda, saya menggunakan Microsoft Excel. Sedangkan untuk uji reliabilitas dan tingkat kesukaran, saya akan menggunakan SPSS. Nah, langsung saja. Untuk menguji validitas dari data ini, yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu nilai R tabel dan nilai R hitungnya. Nah, di sini kan di datanya kita ketahui bahwa banyaknya sampel itu ada 20 dan banyaknya soal ini ada 10. Kemudian kita bisa cari atau melihat nilai R tabel di distribusi nilai R tabel. Kita bisa lihat di urutan ke-20 bahwa jika banyak sampelnya ada 20, maka nilai R tabelnya adalah 0,444. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 0,444. Karena semua sama, kita bisa langsung tarik sampai dengan di soal nomor 10. Oke. Nah, kemudian untuk nilai R hitung, caranya itu kita ketik sama dengan, kemudian person. Di sini sudah ada pilihannya, kita tinggal klik 2 kali. Kemudian kita blok nilai dari soal nomor 1, kemudian kita tambahkan titik koma, dan kita blok nilai totalnya. Nah, untuk mengunci nilai total ini, kita tambahkan simbol absolut di samping M, sehingga nanti nilainya tidak akan berubah. Kemudian kita enter. Nah, di sini karena nilai R hitung dari soal nomor 1 sudah muncul, kita tinggal tarik hingga di soal nomor 10. Maka otomatis akan muncul. Kemudian, karena nilai R tabel dan R hitungnya sudah kita ketahui, kita tinggal putuskan apakah soal nomor 1 ini valid, soal nomor 2 ini valid atau tidak, dan seterusnya. Dari soal sampai nomor
soal 10. Di mana syarat dari data valid ini sebelumnya untuk metode di Microsoft Excel, kita bisa melihat perbandingan dari R hitung dan R tabelnya, di mana sebelumnya jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka soal itu dinyatakan valid. Sehingga kita di sini bisa langsung ketikkan untuk memudahkan. If sama dengan jika nilai R hitung, kita pilih ini, R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Kita langsung enter. Maka kita bisa lihat bahwa soal nomor 1 itu dinyatakan valid. Kemudian kita bisa langsung tarik ini sampai di soal nomor 10. Nah, sehingga didapat bahwa soal nomor 1 sampai 10 itu dinyatakan valid, dikarenakan nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabelnya. Sehingga kita bisa simpulkan soal nomor 1 itu valid, soal nomor 2 itu valid, soal nomor 3 itu valid, soal nomor 4 itu valid, soal nomor 5 itu valid, soal nomor 6 itu valid, soal nomor 7 itu valid, hingga soal nomor 10 itu dinyatakan valid. Sehingga kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menguji reliabilitasnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Setelah kita melakukan uji validitas, kita akan menguji data sebelumnya apakah data tersebut reliable atau tidak. Nah, sebelumnya reliabilitas ini biasa disebut dengan tingkat kepercayaan suatu butir soal. Nah, uji reliabilitas ini berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Dasar keputusan dari nilai uji reliable itu dilihat dari nilai Cronbach alpanya, di mana jika nilai Cronbach alpanya lebih besar dari 0,6 dinyatakan reliable, sedangkan jika nilai Cronbach alpanya lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliable. Oke, langsung saja kita siapkan datanya di Excel. Kemudian data yang ada di Excel itu kita pindahkan atau pastekan di SPSS di bagian data view. Kemudian kita bisa langsung pastekan. Nah, datanya sudah muncul, tinggal kita edit variabelnya. Kita klik di sini variabel view. Kemudian di bagian name ini kita blok. Kemudian kita tekan Ctrl F. Kemudian pilih replace. Kemudian di bagian fin kita ketik var 000. Kemudian replace with kita ketik soal. Kemudian replace all. Maka variabel di bagian name ini akan berubah menjadi soal. Kita close dulu. Nah, di bagian soal nomor 11 ini kita ubah menjadi total atau skor total. Kemudian di bagian desimal kita nolkan. Kemudian di bagian measure kita ubah menjadi scale semua. Nah, setelah di variabel view-nya sudah seperti ini, kita pindah kembali, klik data view. Nah, untuk menguji reliabilitas dari data ini, kita klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah,
Di sini kita pindahkan semua variabel soal ke kotak item. Kita blok semua soalnya kecuali nilai total. Kita pindahkan ke kotak items. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita checklist scale if item delete. Kemudian kita klik continue. Sebelumnya pastikan modelnya itu alpha. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output uji reliable dari data yang kita masukkan tadi. Nah, untuk melihat apakah data kita reliable atau tidak, kita bisa lihat di tabel reliability statistik. Kita bisa lihat dari nilai Cronbach alpha-nya. Kita lihat di sini bahwa nilai Cronbach alpha dari data kita itu 0,971. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa data kita itu reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, kemudian kita akan menguji tingkat kesukaran dari data yang kita punya, di mana dengan data yang sama, data yang dari Excel sudah kita pastikan di SPSS, kita akan uji tingkat kesukarannya, di mana sebelumnya tingkat kesukaran ini adalah sejauh mana kesukaran suatu butir soal, di mana tingkat kesukaran ini bisa diberi dengan simbol P. Nah, menurut Ratnawulan 2024, ada 3 kriteria dari tingkat kesukaran soal, yaitu mudah, sedang, dan sukar. Di mana dasar keputusannya, jika nilai tingkat kesukarannya lebih kecil atau sama dengan 0,3, maka termasuk sukar. Kemudian jika nilai tingkat kesukarannya mulai dari 0,31 hingga 0,7, maka termasuk soal sedang. Kemudian jika nilai tingkat kesukarannya lebih besar sama dengan 0,71, maka masuk dalam kategori mudah. Untuk itu langsung saja kita uji tingkat kesukaran dari data yang kita pastikan tadi. Nah, untuk mengujinya, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Frequencies. Nah, maka akan muncul kotak dialog frekuensi seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita pindahkan semua variabel soal ke kotak variabel yang ada di sebelah kanan. Kita pindahkan, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik statistik. Nah, di bagian sini kita berikan centang pada mean, kemudian pada nilai maksimum. Nah, setelah itu kita klik continue dan OK. Maka kita scroll ke atas, maka akan muncul output frekuensi dari data yang kita masukkan tadi. Nah, untuk mencari atau menghitung dan menentukan tingkat kesukaran dari soal yang kita punya, maka sebelumnya untuk menentukan tingkat kesukaran dari soal uraian itu sama dengan nilai mean dibagi dengan nilai maksimum. Nah, yang pertama untuk soal nomor 1, nilai min-nya itu 8,2 dibagi dengan maksimum 10, maka sama dengan 0,0825 yang termasuk dalam kategori mudah. Kemudian untuk soal nomor 2, nilai min-nya 7,70 dibagi dengan 10. Maka tingkat kesukarannya itu 0,77 atau masuk dalam kategori mudah.
Kemudian untuk soal nomor 3, nilai min-nya itu 7,35 dibagi dengan nilai maksimumnya itu 10 sama dengan 0,735. Maka soal nomor 3 ini juga masuk dalam kategori mudah. Nah, kemudian yaitu soal nomor 4. Diketahui bahwa nilai min-nya itu 6,25 dibagi dengan nilai maksimumnya itu 9, maka sama dengan 0,694. Maka soal nomor 4 ini masuk dalam kategori sedang. Untuk soal nomor 5, nilai min-nya 5,85 dibagi dengan 9. Maka soal nomor 5 ini masuk dalam kategori sedang. Kemudian yaitu nomor 6, nilai min-nya itu 5,35 dibagi dengan 8. Hasilnya itu 0,66875 yang masuk dalam kategori sedang. Kemudian soal nomor 7 yaitu 4,55 dibagi dengan 8, yaitu 0,56875 yang masuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk soal nomor 9 itu 2,40 dibagi dengan 7 sama dengan 0,34 yang masuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk soal nomor 10, nilai min-nya itu 1,7 dibagi dengan 7. Hasilnya itu 0,24 yang masuk dalam kategori sukar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk soal nomor 1 itu kategori mudah, untuk soal nomor 2 kategori mudah, untuk soal nomor 3 itu kategori mudah, untuk soal nomor 4 itu kategori sedang, untuk soal nomor 5 itu kategori sedang, untuk soal nomor 6 itu kategori sedang, dan untuk nomor soal 7, 8, 9 itu masuk dalam kategori sedang. Dan untuk soal nomor 10 itu masuk dalam kategori sukar. Nah, setelah kita menguji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran dari data yang kita punya, kemudian kita akan menguji daya pembedanya, di mana daya pembeda ini merupakan daya pembeda atau kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Nah, langsung saja. Hal-hal yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu skor maksimal, jumlah dari semua nilai dari tiap soal, kemudian N dikali 50%, ini di sini dikali 50% karena banyak sampel kurang dari 50, kemudian rata-rata kelompok atas, rata-rata kelompok bawah, dan sehingga kita akan mendapatkan daya pembedanya. Nah, di skor maksimal ini kita sudah ketahui bahwa nilai maksimal dari masing-masing tiap soal itu 10, nomor 2 itu 10, nomor 3 itu 10, nomor 4 itu 9, nomor 5 itu 9, nomor 6 itu 8, nomor 7 itu 8, nomor 8 itu 7, nomor 9 itu 7, dan nilai maksimal dari nomor 10 yaitu 7. Oke, kemudian kita akan mencari jumlah semua dari nilai dari setiap soal.
Nah, caranya kita ketikkan di sini sama dengan, kemudian sum, kemudian kurung, kemudian kita blok semua nilai di soal nomor 1. Kemudian balas kurung dan enter. Maka akan muncul nilai dari semua skor di soal nomor 1 ini. Kemudian kita sisa tarik sampai di soal nomor 10. Maka nilai dari total penjumlahan dari nilai-nilai tiap soal ini akan muncul. Kemudian yaitu N dikali 50%. Nah, caranya sehingga kita bisa mendapatkan 10 di sini itu kita ketik sama dengan, kemudian banyak sampel itu 20 dikali dengan 50%, kemudian kita enter. Maka akan muncul 10. Nah, untuk menentukan rata-rata kelompok atas dan kelompok bawah, terlebih dahulu kita harus kelompokkan siswa yang mana yang masuk kategori kelompok atas dan siswa yang mana masuk dalam kelompok bawah. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita blok semua yang ada di paling atas, kemudian kita klik filter, kemudian kita pilih yang panah di sini yang di bagian total, karena bagian total lah yang mau kita urutkan. Kita klik, kemudian kita pilih urutkan terbesar ke terkecil. Maka akan muncul siswa-siswa yang masuk dalam kategori kelompok atas dan yang masuk kategori kelompok bawah. Nah, sebelumnya kita kan ketahui bahwa hasil dari N dikali 50% itu 10. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kelompok atas itu adalah 10 siswa dan kelompok bawah itu ada 10 siswa juga. Kita bisa langsung blok. Di sini saya beri warna supaya jelas. Kemudian di sini juga. Saya beri warna kuning saja. Oke. Dimana warna biru adalah kelompok atas dan warna kuning itu adalah kelompok bawah. Nah, setelah kita mengelompokkan siswa-siswa yang masuk dalam kategori kelompok atas dan kelompok bawah, selanjutnya kita bisa menentukan rata-ratanya. Nah, yang pertama untuk pada soal nomor 1, kita ketik sama dengan, kemudian average dalam kurung, tanda kurung ya. Kemudian kita blok semua nilai pada soal nomor 1 bagian kelompok atas saja. Oke. Kemudian balas kurung dan kita enter. Oke, maka akan muncul rata-rata kelompok atas untuk soal nomor 1 itu 9. Nah, kemudian kita bisa langsung tarik sampai di soal nomor 10, maka akan muncul rata-ratanya. Kemudian kelompok bawah sama caranya, kita tinggal ketik sama dengan, kemudian average, terus dalam kurung kita blok nilainya, balas kurung dan enter. Maka akan muncul rata-rata kelompok bawah dari soal nomor 1. Kemudian kita sisa tarik, maka akan muncul rata-ratanya.
Kemudian untuk daya pembedanya, di mana kita ketahui bahwa rumus dari daya pembeda itu rata-rata kelompok atas dikurang kelompok bawah dibagi dengan skor maksimalnya. Di sini kita bisa langsung kurang, terus dalam kurung, kelompok atas dikurang dengan kelompok bawah, balas kurung, dibagi dengan skor maksimal. Kemudian kita enter. Maka akan muncul daya pembeda dari soal nomor 1 itu adalah 0,15. Kemudian kita bisa langsung tarik. Maka akan muncul nilai dari daya pembeda dari masing-masing tiap soal. Kemudian kita kategorikan. Gimana caranya kita bisa lihat bahwa jika daya pembedanya kurang dari 0,2, maka kategorinya itu buruk. Kita lihat bahwa nilai dari nomor 1 itu daya pembedanya 0,15. Maka kita bisa kategorikan bahwa soal nomor 1 ini daya pembedanya adalah buruk. Kemudian untuk soal nomor 2 daya pembedanya itu 0,2, di mana di tabel ini untuk nilai daya pembedanya itu dari rentang 0,2 hingga 0,29, maka nilai kategori dari daya pembedanya itu lemah. Kita bisa kategorikan soal nomor 2 daya pembedanya itu lemah. Kemudian untuk soal nomor 3 sama, kategorinya juga lemah. Untuk nomor 4 itu nilai daya pembedanya itu 0,2111, maka kita kategorikan lemah. Kemudian untuk nomor 5 kategori buruk karena kurang dari 0,2. Kemudian untuk soal nomor 6 juga kategori lemah. Kemudian soal nomor 7 juga kategori lemah. Kemudian untuk soal nomor 8 itu nilai daya pembedanya 0,34286, di mana untuk nilai daya pembeda dari 0,3 hingga 0,39 itu dinyatakan kategori sedang. Sehingga kita ketikkan di sini sedang. Untuk soal nomor 9 juga kategori lemah. Dan soal nomor 10 masuk dalam kategori buruk karena daya pembedanya kurang dari 0,2. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa soal yang diberikan itu memiliki daya pembeda yang kurang baik, bahkan dinyatakan buruk untuk diberikan kepada siswa. Sehingga soal-soal yang kita berikan itu harus direvisi lagi sehingga bisa diterima dan dinyatakan kategori baik. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari soal uraian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.